Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Elisa Nufajriya dengan nomor NPM CG2110119. Saya dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Felicia Morenta Kristiani Hermawan dengan NPM CG211100006. Saya dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Hanifah Kusuma Hayati dengan nomor NPM CG211110117. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Ramadhani. Saya dari kelompok 5, NPM saya CG 211110111. Di sini kelompok kami akan membahas tentang kebudayaan apa aja sih yang ada di Yogyakarta. Contohnya itu seperti ada rumah adatnya, bahasa, makanan, tempat wisatanya, batik khas Yogyakarta, pakaian adat Yogyakarta, dan tarian khas Yogyakarta. Kota Yogyakarta. Yogyakarta atau yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan nama Yogya atau Jogja adalah ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian dari daerah istimewa Yogyakarta. Kota ini adalah kota besar yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Rumah adat Joglo. Rumah Joglo merupakan sebuah simbol yang menunjukkan status sosial masyarakat Jawa pada zaman dulu. Maka dari itu dikenal sebagai rumah orang Jawa. Zaman dulu tidak semua masyarakat Jawa mampu membangunnya. Orang yang mampu memiliki rumah joglo adalah masyarakat yang status sosialnya tinggi dan kemampuan ekonominya lebih. Hal itu dikarenakan bahan yang digunakan untuk membangun rumah joglo adalah kayu jati yang kualitasnya sangat bagus dan harganya mahal. Selain itu, biaya pembangunannya juga tinggi karena waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan rumah joglo sangat lama. Maka tidak heran apabila zaman dulu hanya raja, bangsawan, dan orang kaya yang mampu membangun rumah joglo. Rumah joglo memiliki 4 tiang penyangga atau sokoguru di tengahnya, yang berukuran lebih tinggi dan digunakan untuk menopang atap. Makna sokoguru rumah adat joglo adalah gambaran kekuatan dari 4 penjuru mata angin. Oleh karena itu, masyarakat meyakini bahwa berlindung di rumah joglo dapat menghindarkan mereka ketika bencana datang. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa tarian daerah yang terkenal. Salah satunya yaitu tari serimpi. Tari serimpi adalah tarian sakral yang sudah ada sejak masa kejayaan Kerajaan Mataram pada pemerintahan Sultan Agung. Tarian dari Yogyakarta ini sudah sangat terkenal hingga internasional. Tari serimpi lebih dipertunjukkan untuk acara-acara resmi seperti acara ritual kenegaraan hingga acara peringatan naiknya tahta sultan. Namun, seiring berkembangnya zaman, tari serimpi ini boleh ditarikan di beberapa acara lainnya, seperti penyambutan tamu dan lain sebagainya. Tari serimpi ini dimainkan oleh penari wanita yang terlihat sangat cantik dan juga anggun. Ciri khas dari tari serimpi ini yaitu gerakan lambat dan lemah gemulai yang mana memberikan makna lemah lembut dan juga kesopanan. Lalu, ada tari kelana alus. Tari kelana alus ini adalah tarian yang berkembang di keraton. Tarian ini diambil dari tokoh Prabu Dasalengkara dalam wayang wong lakon Abimanyu Palakrama yang sedang jatuh cinta pada seorang dewi bernama Dewi Siti Sendari. Gerak tariannya juga diambil dari salah satu adegan wayang wong Abimanyu Palakrama yang berkarakter halus sesuai dengan tokoh yang ada di dalam wayang keraton Yogyakarta. Tarian yang halus ini diiringi dengan gending, cengklek, laras, selendro. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa pakaian adat tradisional. Yang pertama adalah pakaian adat Surjan Yogyakarta. Surjan ini digunakan oleh lelaki-laki dewasa. Pakaian tradisional ini dipakai untuk sehari-hari. Untuk pelengkapnya, surjan dipadukan dengan bawahan kain jarik dan penutup kepala berupa belangkon. Lalu ada pakaian kebaya Yogyakarta. Kebaya Yogyakarta merupakan pakaian tradisional yang digunakan oleh wanita dewasa untuk kegiatan sehari-hari. Dipadukan dengan kain batik untuk bawahan dan rambut yang ditata dengan konde. Meskipun di daerah lain, khususnya di Indonesia, terdapat pakaian kebaya juga, tetapi kebaya dari Yogyakarta ini memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri.
berupa busana blus tipis yang dikenakan untuk menutupi kemben. Kebaya Yogyakarta ini juga memiliki filosofi, yaitu simbol dari cerminan perilaku wanita Yogyakarta yang lemah dan lembut. Lalu, ada pakaian adat Pais Ageng Jangan Menir. Pakaian ini begitu khas dengan pengantin pria yang mengenakan kain cinde kembaran, baju blenggen, ikat pinggang, kamus bludrin, timang kretep, kelupuk kanigara, serta senjata tradisional keris, branggah, lalu dihiasi dengan aksesoris berupa 3 buah bros onsen, karset, kalet, bahu motif ular naga, gelang kana, cincin, dan kalung susun 3 khas Jogja. Sementara untuk pengantin wanita, pakaian yang biasa dikenakan adalah kain cinde untuk kemben, kain biasa dengan warna senada dengan kemben, baju blenggen, bludru panjang, baju blenggen tanpa kutubru, udet, buntal, dan selepe. Perhiasan atau aksesoris tambahannya yaitu sengkang royok, kalung susun 3, kalat bahu motif ular naga, gelang kana, serta cincin. Semua perhiasan digunakan secara bersamaan agar penampilan sang mempelai wanita terlihat semakin cantik. Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki beberapa jenis makanan tradisional yang terkenal. Salah satunya adalah gudeg. Hidangan ini biasanya akan disajikan dengan beberapa sayuran lain seperti krecek atau opor ayam. Gudeg terbuat dari nangka muda yang direbus beberapa jam dengan gula aren dan santan, dengan tambahan bumbu seperti bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, daun salam, lengkuas, dan daun jati untuk memberi warna kecoklatan kemerahan pada hidangan. Lalu ada bakpia patuk. Bakpia patuk ini adalah makanan yang mirip roti dengan bentuk bulat dan mempunyai rasa yang manis. Isi dari kue bakpia ini adalah kacang hijau, coklat, dan keju. Makanan campuran budaya Indonesia dan Cina ini diberi nama patuk karena sesuai dengan daerah asalnya, yaitu wilayah Patuk yang berada di pinggiran kota Jogja. Lalu ada geplak. Geplak ini adalah salah satu jajanan tradisional khas Yogyakarta. Geplak terbuat dari campuran kelapa parut, gula, dan tepung. Lalu ada brongkos. Makanan yang mempunyai kuah berwarna hitam ini biasa disajikan bersama nasi hangat. Adapun isian dari sayur brongkos antara lain kacang tolo, tahu, telur, dan koyor. Sajian brongkos juga didampingi dengan tempe goreng, peyek, dan perkedel. Bahasa. Menurut bahasa Jawa dialek Yogya Surakarta merupakan bahasa daerah yang dituturkan mayoritas penduduk kota Yogyakarta. Menurut statistik bahasa 2019, bahasa ini menjadi satu-satunya bahasa daerah asli kota Yogyakarta. Bahasa resmi instansi pemerintahan di kota Yogyakarta adalah bahasa Indonesia. Candi Prambanan, agama Hindu mengenal Trimurti yang terdiri dari Dewa Brahma sebagai sang pencipta, Dewa Wisnu sebagai sang pemelihara, Dewa Siwa sebagai sang perusak. Belik utama dari candi induk ditempati Dewa Siwa sebagai Mahadewa sehingga dapat disimpulkan bahwa Candi Prambanan merupakan Candi Siwa. Candi Prambanan atau Candi Siwa ini sering disebut juga sebagai Candi Roro Jonggrang, berkaitan dengan legenda yang menceritakan tentang seorang dara yang Jonggrang Jangkung yang adalah putri Prabu Boko. Bagian tepi candi dibatasi dengan pagar langkan yang dihiasi dengan relief cerita Ramayana yang dapat dinikmati dengan berpradaksina, berjalan mengelilingi candi dengan pusat candi selalu di sebelah kanan kita melalui lorong itu. Taman Sari. Pada mulanya Taman Sari adalah taman air yang indah dan menawan yang kadang disebut juga segaran. Dalam bahasa Jawa berarti laut buatan. Konon taman yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1757 ini merupakan hasil karya bergaya arsitektur baru yang merupakan campuran gaya Jawa dan Portugis. Pada bagian dalam taman ini, selain terdapat transportasi air, terdapat juga jalan bawah tanah atau terowongan dari Keraton Jogja.
yang menuju salah satu bangunan di taman yang disebut Pasarean Ledoksari, yakni tempat peraduan dan tempat pribadi Sultan. Juga terdapat sumur Gumuling, yaitu bangunan bertingkat 2 dengan lantai bagian bawahnya terletak di bawah tanah. Di masa lampau, bangunan ini merupakan semacam surau tempat Sultan melakukan sholat yang dapat dicapai melalui salah satu lorong bawah tanah yang ada di kompleks taman ini. Selain itu masih banyak terdapat lorong bawah tanah yang dulunya dipakai sebagai jalan penyelamatan bila mana sewaktu-waktu kompleks ini mendapat serangan musuh. Pantai Parangtritis, tempat wisata yang terletak di Kelurahan Parangtritis, Kapanewon, Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini jaraknya kurang lebih 27 km dari pusat kota. Pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata terkenal dan telah menjadi ikon pariwisata di Yogyakarta. Pantai ini mempunyai nilai simbolis yang merupakan garis yang bersifat magis yang menghubungkan Panggung Krapyak, Keraton Jogja, Tugu Jogja, dan Gunung Merapi yang dikenal sebagai garis imajiner Yogyakarta. Pantai yang terletak di sisi timur Pantai Parangkusumo ini memiliki legenda yang melekat dengan Ratu Kidul sebagai penguasa laut selatan dan keindahannya. Pantai ini merupakan pantai yang cukup luas di Yogyakarta, berbeda dengan pantai-pantai di kawasan Yogyakarta lainnya seperti Pantai Gunung Kidul yang ukurannya relatif lebih kecil. Benteng Vredenburg. Benteng yang dibangun oleh pemerintah Belanda ini digunakan untuk menahan serangan dari Keraton Yogyakarta. Dengan parit yang mengelilinginya, benteng yang berbentuk segi empat ini memiliki menara pengawasan di keempat sudutnya dan kubu yang memungkinkan tentara Belanda untuk berjalan berkeliling sambil berjaga-jaga dan melepaskan tembakan jika diperlukan. Museum Benteng Yogyakarta semula bernama Benteng Rustenburg yang memiliki arti benteng peristirahatan, dibangun oleh Belanda pada tahun 1760 di atas tanah keraton berkat izin Sri Sultan Hamengkubuwono I sekitar 1765 sampai 1788 bangunan disempurnakan dan selanjutnya diganti nama menjadi Benteng Vredenburg yang memiliki arti benteng perdamaian. Selanjutnya ada batik khas Yogyakarta. Yang pertama ada batik Kawung. Batik khas Yogyakarta memiliki makna yang dekat dengan kehidupan kerajaan sehingga tidak sembarang orang bisa memakainya. Motif batik ini digambarkan dengan 4 buah bulatan lonjong menyilang. Sebagian besar motif batik ini menggunakan ragam hias dengan pola geometris. Bulatan lonjong ini merupakan penggambaran dari buah kawung atau kolang-kaling. Filosofi yang terkandung dalam batik ini adalah keadilan dan keperkasaan. Diharapkan melalui motif ini, seorang raja dapat menjadi pemimpin sekaligus pelindung bagi rakyatnya. Tidak hanya itu, ternyata motif kawung ini juga menggambarkan sesuatu yang suci dan murni. Berikutnya ada batik Sidomukti. Batik yang berasal dari Yogyakarta ini merupakan motif batik khas dari keraton. Sesuai dengan namanya, Sidomukti yaitu sejahtera dan mulia. Diharapkan orang yang memakai batik ini dapat mencapai kebahagiaan, sejahtera lahir batin, dan selalu berkecukupan. Motif batik yang terbuat dari soga alam ini biasanya digunakan untuk acara pernikahan adat Jawa yang sakral seperti siraman, ijab, dan lain-lain. Sebagai informasi, batik yang berawalan dengan kata sido memiliki arti sebagai bentuk pengharapan agar cita-cita dan doa dapat terkabul. Selanjutnya ada batik Slobok. Batik dengan motif kotak-kotak yang membentuk segitiga ini menjadi ciri khas batik Slobok. Kain batik yang khas dengan unsur geometris jenis ini umumnya digunakan dalam acara pelantikan pejabat ataupun melayat. Filosofi yang terkandung dalam batik ini menggambarkan harapan agar arwah orang yang meninggal dapat dimudahkan jalannya menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi keluarga
yang ditinggalkan dapat ikhlas. Tidak hanya itu, motif batik Slobok juga melambangkan agar seorang pemimpin selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menggemban semua tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada batik Ciptoning. Motif batik ini biasanya dipakai untuk menghadiri acara resmi. Sebagian besar, motif batik ini sering dipakai oleh orang-orang kerajaan zaman dulu dalam mengatur negara. Batik motif Ciptoning ini memiliki unsur gurdo, parang, dan wayang sebagai simbol kebijaksanaan. Dengan harapan, batik ini mampu membawa kesan berwibawa, sopan, bijaksana, dan memiliki tata krama yang baik bagi para pemakainya. Yang terakhir ada batik semen. Jenis batik yang satu ini memiliki makna kesuburan dan kemakmuran yang dekat dengan alam semesta. Biasanya motif semen mengusung gambar tentang kekayaan hidup manusia. Ornamen hias batik tersebut meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan baik di darat, udara, maupun air. Kesimpulan, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman budaya. Kebudayaan-kebudayaan tersebut menjadi identitas bangsa dan perbedaan yang ada dilihat sebagai keunggulan dibanding kelemahan. Kekayaan warisan seni dan budaya saat ini harus dijaga bersama, baik oleh generasi pendahulu maupun generasi baru yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Salah satunya di daerah istimewa Yogyakarta. Keanekaragaman budaya dari mulai rumah joglo, tarian, pakaian adat, corak batik, makanan, serta destinasi wisatanya seperti rumah adat joglo, Sakaguru, adalah gambaran kekuatan dari 4 penjuru mata angin. Oleh karena itu, masyarakat meyakini bahwa berlindung di rumah joglo dapat menghindarkan mereka ketika bencana datang. Lalu tarian Srimpi merupakan tarian klasik yang berasal dari Kerajaan Mataram. Sejak perpecahan Mataram menjadi 2, yakni Surakarta dan Yogyakarta, tarian ini juga memiliki sedikit perbedaan antara keduanya. Tarian Kelana Alus merupakan jenis tarian kelana yang ditarikan dengan tipe tari alus gaya Yogyakarta, yang menggambarkan seorang ksatria sabrangan atau seberangan yang sedang jatuh cinta. Dengan budaya busana adat Yogyakarta yang bervariasi dengan adanya preservasi historis dalam budayanya membuat Yogyakarta sebagai kota yang bersejarah dan penuh dengan budaya-budaya ikonis. Terutama di bidang busana adat yang dilestarikan dari dulu sampai sekarang. Ragam hias Yogyakarta. Kemudian, untuk ragam hias, Yogyakarta ada motif sidomukti, motif kawung, motif semen, dan motif slobok. Tentunya tiap motif memiliki makna atau arti tersendiri. Pada upacara adat, labuhan berasal dari kata labuh yang artinya sama dengan larung, yaitu membuang sesuatu ke dalam air, sungai, atau laut. Upacara labuhan dalam hal ini berarti memberikan sesaji kepada roh halus yang berkuasa di sesuatu tempat. Demikian kesimpulan dalam makalah ini. Warisan yang beragam mencerminkan kekayaan budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Merawat dan turut adil dalam melestarikan budaya merupakan tugas kita sebagai Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.